Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas KPI Reguler A. Saya Askia Auliat Syaida dengan NIM 202307136. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bersifat non-sekuensial, yang berarti proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung pada satu arah, yaitu melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Meskipun terdapat banyak model komunikasi linear satu arah, sebenarnya komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya atau dalam komunikasi dasar atau komunikasi tatap muka itu bersifat dua arah. Seperti ketika seseorang berbicara kepada seorang lainnya ataupun seseorang berbicara dengan sekelompok orang lainnya. Seperti yang terjadi dalam rapat ataupun kuliah ataupun dalam kelas. Sebetulnya komunikasi itu berjalan dua arah, namun karena orang-orang yang kita anggap sebagai pendengar atau penerima pesan atau audiens sebenarnya juga menjadi pembicara secara tidak langsung melalui gerakan perilaku nonverbal mereka. Seperti contohnya dalam kelas ketika seorang guru, tenaga pendidik ataupun dosen menjelaskan atau membawakan materi dalam kelas. Lalu sang audiens ataupun murid atau anak didik dari guru tersebut secara tidak langsung dengan gerakan nonverbal mereka, yaitu anggukan atau mengangguk atau mengiyakan materi yang dibawakan, itu secara tidak langsung memberikan respon komunikasi dua arah antara anak didik dan dosen, sehingga terjadi komunikasi di sana, yaitu dosen atau guru, tenaga pendidik membawakan materi, lalu sang anak didik ataupun audiens memberikan respon, yaitu respon paham oleh materi itu dengan cara mengangguk atau mengiyakan materi tersebut. Beberapa pakar komunikasi mengakui sifat sirkular atau dua arah komunikasi ini, misalnya Frank Dance, Kim Chait, dan Scrum yang mereka sebut komunikasi antar manusia yang memusat, dan Tubbs yang menggunakan komunikator 1 dan komunikator 2 untuk kedua pihak yang berkomunikasi tersebut. Komunikasi sirkular ditandai dengan beberapa hal berikut. Pertama, orang-orang yang berkomunikasi dianggap setara, misalnya komunikator A dan komunikator B, bukan pengirim dan bukan penerima, sumber source dan saran destination, atau yang sejenisnya. Dengan kata lain, merek mengirim dan menerima pesan pada saat yang sama. Yang kedua, proses komunikasi berjalan timbal balik, karena itu modelnya pun tidak lagi ditandai dengan satu garis lurus yang bersifat linier. Linier satu arah. Dalam praktiknya, kita tidak lagi membedakan pesan dengan umpan balik, karena pesan komunikator A sekaligus umpan balik bagi komunikator B, dan sebaliknya umpan balik B sekaligus merupakan pesan B, begitu seterusnya. Yang keempat, komunikasi yang terjadi sebenarnya jauh begitu rumit. Misalnya, komunikasi antara dua orang juga sebenarnya secara simultan melibatkan komunikasi dengan diri sendiri, karena perlu berpikir sebagai mekanisme untuk menanggap pihak lainnya. Seperti dikatakan Samofar dan Sapaan, kalau pada seorang kawan yang melibatkan komponen-komponen yang beroperasi hampir pada saat yang sama, mulai dari proses kimiawi dalam otak kita hingga dalam hidung kita untuk mengeluarkan bunyi. Penyaringan beberapa variabel tertentu otomatis mengabaikan variabel-variabel lainnya yang tidak segitu banyaknya. Bahasa manusia tidak memadai untuk menguraikan kerumitan fenomena itu. Karena itu kita menyadarkan diri pada definisi, konsep, model atau teori yang artifisial untuk menggambarkan proses tersebut. Meskipun sifat sirkuler digunakan untuk menandai proses komunikasi, unsur-unsur proses komunikasi sebenarnya tidak terpola secara kaku ataupun bisa terjadi secara fleksibel. Pada dasarnya, unsur tersebut tidak berada dalam suatu tatanan yang bersifat linear, sirkuler ataupun baku ataupun tatanan lainnya. Unsur-unsur proses komunikasi boleh jadi beroperasi dalam suatu tatanan tadi, tapi mungkin pula setidaknya sebagian dalam suatu tatanan yang acak. Oleh karena itu, sifat non-sekuensial alih-alih sirkuler tampaknya lebih tepat digunakan untuk menandai proses terjadinya komunikasi atau proses